Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Muhajirin Kementerian SDM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung, yaitu bulan Sya'ban, bulan ke-8 daripada bulan Qamariyah atau Hijriyah, bulan di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa sunnah di dalamnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh. Artinya puasa di sini adalah puasa wajib illa Ramadan, kecuali puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa sunnah kecuali puasa sunnah yang dilakukan di bulan Sya'ban. Sayyiduna Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu pernah bertanya perihal banyaknya puasa beliau di bulan ini. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Kenapa saya paling banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban? Karena bulan ini, kata beliau, merupakan bulan yang paling banyak dilupakan, paling banyak dilalaikan oleh manusia, bulan antara Rajab dengan Ramadan. Karena itu beliau mengingatkan kita, kemudian mencontohkannya dengan memperbanyak puasa di dalamnya. Selain itu, kata beliau, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Kenapa beliau paling banyak puasa di bulan Sya'ban? Karena pada bulan ini seluruh amal manusia diangkat, diperlihatkan kepada Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang, kata beliau, saat amalku diangkat, diperlihatkan kepada Allah, kepada Rabbul Alamin, aku dalam keadaan berpuasa di jalannya, dalam keadaan berpuasa kepadanya. Al-Imam Sindi, seorang ahli hadis, setelah beliau mengumpulkan, menghimpun beragam hadis, menyimpulkan amalan-amalan manusia ini, kata beliau, ada yang diangkat pekanan, diperlihatkan kepada Allah mingguan, ada yang diperlihatkan, diangkat kepada Allah tahunan. Nah, amalan manusia yang diangkat mingguan adalah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 2 hari ini berpuasa sunnah di dalamnya. Kemudian amalan yang diangkat tahunan adalah di bulan Sya'ban ini. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperbanyak puasa di dalamnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan ini. Pertama, tahwilul kiblah. Di bulan ini pertama kalinya Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat kaum muslimin dari Baitullah Al-Maqdis ke Baitullah Al-Haram Makkah Al-Mukarramah. Saat itu tidak kurang 17 bulan kaum muslimin salat menghadap Baitullah Al-Maqdis, tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu menengadahkan kepala seraya berharap kiblatnya dipindah. Harapan beliau ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Ayat ini turun saat beliau dengan para sahabat sholat di satu masjid yang bernama Masjid Bani Salamah. Kemudian turun ayat ini seketika beliau berpindah kiblat ke Baitullah Al-Haram Makkah Al-Mukarramah, maka masjid ini disebut Masjid Kiblatain,
Masjid Dua Kiblat, dan ini turun atau terjadi pada bulan Sya'ban. Kemudian peristiwa kedua, di bulan ini juga pertama kalinya kita kaum muslimin, umat Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan memperbanyak salawat dan salam kepadanya. Turun ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena itu para ulama menamakan bulan Sya'ban ini dengan syahrus salawat, bulan memperbanyak salawat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, As-Sayyid Ibn Muhammad Alawi Al-Maliki dalam karyanya Madza fi Sya'ban memberikan tips atau amalan yang bisa kita lakukan di bulan mulia ini. Meskipun ini bulan bukan termasuk bulan haram, tetapi minimal kata beliau kita bisa mengamalkan 3 amalan. Pertama, memperbanyak doa, utamanya di nisfu Sya'ban yang akan datang. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau kutip hadis sahih, hadis yang valid dari Al-Imamul Baihaqi, pada saat itu Allah menebar kasih sayang, menebar rahmat kepada seluruh umat dan mengampuni mereka kecuali 2 orang yang tidak akan diampuni. Pertama, orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang musyrik. Kedua, orang yang dalam hatinya penuh dengan iri, dengki, dendam terhadap sesama. 2 orang ini tidak akan diampuni. Karena itu dianjurkan kita memperbanyak doa agar rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita seluas-luasnya. Yang kedua, kata beliau, dianjurkan pada bulan ini kita memperbanyak zikir tauhid dengan redaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebanyak-banyaknya, agar tauhid kita, agar akidah kita kokoh. Apalagi zikir ini merupakan zikir yang disukai Allah, dicintai Allah setelah Al-Quran, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallahi ba'dal Quran arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ata. Ada 4 zikir, 4 kalam, 4 ungkapan, 4 wirid yang paling disukai Allah setelah Al-Quran, dan keempat wirid yang ada di dalam Al-Quran. La yadurruka bi ayyihinna bada'ata, gak masalah kita mau mulai dari mana saja. Pertama, subhanallah. Kedua, alhamdulillah. Ketiga, Allahu Akbar. Keempat, la ilaha illallah. Dan terakhir, beliau menganjurkan kepada kita agar memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat di bulan ini. Taubat artinya kembali, berasal dari kata taba yatubu taubah, artinya ada ya'udu audah. Kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat, kembali dari bakhil pelit kepada dermawan, kembali dari yang tadinya tidak pernah sholat kepada sholat, dari tidak pernah sholat jamaah kepada sholat jamaah, tidak pernah membaca Quran kepada baca Quran, tidak pernah tahajud kepada tahajud, tidak pernah sholat duha kepada sholat duha. Kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk terus istiqomah di dalamnya, dan kita berharap Allah berkenan menganugerahkan kepada kita akhir hayat yang baik, akhir hayat yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.